Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Alam Sekataji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang retardasi mental. Apa itu retardasi mental? Retardasi mental adalah suatu ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata, serta rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Retardasi mental itu sendiri bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kondisi yang muncul sejak dini. Ketidakmampuan dari retardasi mental itu sendiri ada tiga. Yang pertama, tentang konseptual, meliputi membaca, menulis, dan berbahasa. Yang kedua, tentang sosial, meliputi tentang kepercayaan diri dan tentang rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tentang praktek yang meliputi makan, minum, dan cara membersihkan. Selanjutnya adalah penyebab dari retardasi mental. Ada tiga. Yang pertama yaitu pada saat dalam kandungan seperti kekurangan gizi, serta pada saat mengandung ibu ketergantungan akan alkohol atau obat. Selanjutnya yaitu pada saat mengandung ibu mengalami penyakit kelamin atau infeksi tertentu. Yang kedua, faktor keturunan. Apabila anggota keluarga ada yang mengidap kondisi retardasi mental, maka otomatis keturunan selanjutnya juga akan mengidap kondisi retardasi mental. Yang ketiga yaitu tentang sebab lain seperti pada saat mengandung, ibu berusaha untuk menggugurkan janinnya. Penyebab lain dari retardasi mental antara lain yang pertama yaitu adanya masalah pada tahun-tahun pertama pertumbuhan anak seperti penyakit kuning yang berkepanjangan, kejang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tentang pola asuh yang diterapkan orang tua. Selanjutnya adalah tentang penyebab dari retardasi mental. Yang pertama yaitu adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan pada anak. Yang kedua, adanya kesulitan dalam belajar dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu tidak mampu memahami dan melakukan suatu instruksi. Yang keempat yaitu kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, adanya perilaku seksual yang tidak sesuai biasanya terjadi pada remaja. Yang keenam yaitu tentang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kriteria diagnosis dari retardasi mental. Ada dua, yaitu gambaran utama dan gambaran penyerta. Yang kita bahas pertama, gambaran utama meliputi fungsi intelektual yang di bawah rata-rata dengan jenis 1. Retardasi mental ringan, yaitu apabila IQ 50-70. Jenis retardasi mental ini masih bisa untuk dididik, biasanya masih bisa sekolah sampai lulus sekolah dasar. Yang kedua, retardasi mental sedang, apabila IQ 35-49. Jenis retardasi mental ini masih bisa untuk dilatih. Yang ketiga yaitu retardasi mental berat dengan apabila IQ 20-34. Dan yang keempat, retardasi mental berat apabila IQ di bawah 20. Retardasi mental berat dan sangat berat ini hanya bisa dilakukan pelatihan ringan, misalnya belajar bicara dan kemampuan dasar saja. Selanjutnya yaitu terdapat kekurangan atau kendala dalam beradaptasi diri. Selanjutnya, biasanya retardasi mental ini timbul sebelum usia 18 tahun. Yang kedua yaitu gambaran penyerta. Biasanya penyandang retardasi mental lebih besar atau lebih beresiko untuk dieksploitasi. Selanjutnya adalah tata laksana pengobatan atau terapi yang dilakukan untuk penyidap retardasi mental. Sebenarnya tidak ada pengobatan khusus yang dilakukan, hanya obat-obatan yang diberikan hanya untuk penyidap retardasi mental disertai gangguan fisik atau gangguan mental lainnya. Terus kalau pemberian antibiotik neuroleptika hanya diberikan untuk penyidap retardasi mental yang bersifat gelisah atau hiperaktif.
Selanjutnya yaitu program pelatihan khusus yang intensif. Atau selanjutnya yaitu tentang program pendidikan luar biasa atau yang sering kita sebut yaitu sekolah luar biasa. Yang terakhir adalah konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa. Sekian penjelasan sedikit tentang retardasi mental. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.